Shalom Alehem. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita itu ya, kita sangat istimewa saudara. Sekali lagi khusus yang mengikuti live streaming YouTube, saya mohon maaf karena memang cuaca signal juga kurang bagus sehingga kadang putus-putus. Jadi nanti bagi yang mau melihat full untuk khotbahnya bisa kita unggah ulang. Tetapi kalau nanti hasilnya ini bagus, berarti kita backupnya nggak perlu kita unggah ya. Tapi hari ini kita belajar dan sekali lagi mohon maaf kalau tadi sempat terputus karena gangguan sinyal. Nah hari ini kita akan kembali belajar Davar Elohim saudara. Nah yang saya beri judul Rasai Ezra ya, atau yang artinya saudara berhak ditolong. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jujur di dunia ini banyak orang yang kalau mau menolong orang itu pilih-pilih. Saya mau nolong si A atau si B itu lihat banyak hal, sehingga saat menolong itu orang pilih-pilih saudara. Saya memberikan judul berhak ditolong ini saudara, ada beberapa hal. Sebenarnya siapakah yang berhak ditolong itu? Coba kalau ada pertanyaan seperti ini saudara, sebenarnya siapakah yang berhak ditolong itu? Yang pertama, apakah orang miskin saja yang berhak ditolong, sedangkan orang kaya itu tidak perlu ditolong? Nah ini pertanyaan ini muncul, banyak orang yang selalu berpikir begini, wah ngapain nolong orang itu, orang udah kaya, punya uang banyak, ngapain ditolong? Ada orang yang punya pendapat seperti itu saudara, sehingga dia bilang apakah orang miskin saja yang berhak ditolong sedangkan orang kaya tidak? Kemudian apakah orang yang lemah saja yang berhak ditolong sedangkan orang yang kuat itu tidak perlu ditolong saudara? Kemudian apakah hanya anak kecil yang berhak ditolong sedangkan orang tua tidak berhak ditolong atau tidak perlu ditolong? Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sebenarnya siapa sih yang berhak ditolong? Saya yakin kita semua pernah mengalami saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada orang yang begini. Saya yakin saudara juga pernah mengalami. Di sini yang pernah menerima undangan siapa saudara? Angkat tangan. Nah, khususnya yang sudah dewasa pasti pernah menerima undangan. Yang undang saudara itu orang yang kaya atau orang yang miskin? Ya bisa saja orang kaya, bisa saja orang miskin saudara. Kemudian saat saudara diundang, biasanya bawa apa? Ada isinya apa tidak? Ada isinya saudara. Tapi seringkali kita bilang, wah ngapain saya ngasih amplop sana banyak-banyak, dia kan orang kaya, uangnya banyak. Kalau orang Jawa bilang istilahnya apa? Nguyai segoro. Tahu nguyai segoro? Segoro itu laut. Laut itu udah asin. Kalau saya kasih garam buat apa? Itu. Ini kadang pandangan ini muncul kepada banyak orang. Padahal saudara tahu, saudara diberi undangan karena orang yang undang itu berarti menghormati saudara. Paham saudara? Tapi seringkali yang menerima undangan ini merasa berbeda pandangannya. Paham saudara? Ngerti saudara yang saya maksud? Jadi seringkali orang yang mengasih undangan ini itu adalah orang yang percaya sama kita. Ada orang yang begitu nggak diundang bilang gini, kamu dapat undangan nggak? Dapat, kok aku enggak ya? Betul nggak saudara? Tapi giliran dikasih undangan, sudah undangannya banyak, dapat undangan lagi. Nah kadang orang itu punya pendapat yang seperti itu saudara. Nah oleh sebab itu pertanyaannya sebenarnya siapa yang berhak ditolong? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada beberapa pertanyaan ini yang kita harus jawab satu persatu sesuai hati nurani kita. Bukan lihat pandangannya. Apakah orang miskin saja yang saya harus tolong?
sedangkan orang kaya tidak. Kita akan lihat saudara, orang yang berhak ditolong adalah orang yang memang membutuhkan pertolongan pada saat itu. Jadi kita nolong orang itu bukan berdasarkan statusnya, bukan berdasarkan hartanya. Oh, orang kaya, orang miskin, tidak. Orang anak kecil, orang tua, tidak. Tetapi orang yang berhak ditolong itu adalah orang yang membutuhkan, memang butuh pertolongan. Jadi nggak lihat statusnya, dia orang kaya atau orang miskin, anak kecil atau orang tua, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang yang lemah atau yang kuat. Tetapi begitu mereka itu membutuhkan pertolongan, kita wajib untuk menolongnya. Amin. Jadi jangan pernah kita lihat sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu saya tidak peduli orang itu kaya atau miskin, lemah atau kuat, anak kecil atau orang tua. Yang terpenting itu adalah orang itu memang sangat butuh saat itu. Dan memang kita harus butuh untuk menolongnya. Dan kita memang harus wajib untuk menolongnya, saudara. Paham? Makanya seringkali saya kasih ilustrasi, bukan ilustrasi ya. Dafar Elohim itu sudah ngajarin kita. Dafar Elohim itu sudah ngajarin kita banyak hal. Di kitab suci, saudara, itu kita diajarin. Saudara, pernah saya sampaikan khotbah, yaitu kisah tentang orang Somron yang baik hati, atau orang Samaria yang baik hati. Nah, orang Samaria itu siapa, saudara? Dia dianggap orang di luar Yahudi, saudara, karena dia hasil kawin campur. Tetapi saudara yang dikasih, begitu ada orang yang turun dari Yeriko dan dia dirampok, yang pertama kali lewat itu imam, saudara. Tetapi apa yang terjadi begitu lihat orang itu dirampok dan dianiaya? Dia hanya lewat dari seberang jalan dan tidak mau menolong orang itu. Kemudian yang kedua lewat orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi ya pelayan Elohim. Tetapi begitu dia melihat orang itu juga yang membutuhkan pertolongan, justru dia hanya lewat saja pula dari seberang jalan. Tetapi begitu lewat orang Somron atau orang Samaria, justru dia punya belas kasih yang luar biasa, saudara. Dia balut, dikatakan kitab suci, dia kasih minyak, balut luka-lukanya. Kemudian dia naikkan dia ke hewan tunggangannya, dan dia membawanya ke penginapan. Kalau dia menaikkan ke hewan tunggangannya, berarti yang punya jalan kaki, saudara. Artinya dia lebih mengalah. Bukan hanya itu saja. Begitu sampai di penginapan, dia bilang, rawatlah orang ini, aku akan bayar, dan jika masih kurang, besok aku akan membayarnya. Ini orang yang dianggap gak kenal sama Elohim, yang dianggap orang luar, saudara. Makanya kalau kita menjadi umat Elohim, tapi kalah sama orang yang tidak mengenal Tuhan, harusnya malu. Makanya saya seringkali berkata, saudara, kalau kita mengenal Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Masya, tapi kasih kita masih kalah sama orang dunia, harusnya kita koreksi diri kita. Kalau kita sudah mengenal Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Masya, tapi hidup kita nggak berubah, masih juga hidup di jalur yang berdosa dan salah, harusnya kita koreksi diri kita, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan saya memberikan satu ayat Dafar Elohim. Misre atau Amsal pasal 3 ayat 27. Demikian Dafar Elohim. Altimnatov mif alai biyot le'eb yat kala asud. Hendaklah engkau tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak, padahal ada kekuatan tanganmu untuk melakukan. Amin. Saudara perhatikan, jujur kalau saya baca ayat ini seperti saya ditemplak, saudara. Perhatikan ayatnya. Hendaklah engkau tidak menahan. Menahan saja nggak boleh, apalagi menghindar, saudara. Paham? Menahan saja nggak boleh. Hendaklah engkau tidak menahan kebaikan kepada orang yang memang berhak untuk menerima kebaikan kita. Paham, saudara, sampai di sini? Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hendaklah engkau tidak
Hendaklah engkau tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak. Padahal ada kekuatan tanganmu untuk padahal sebenarnya kamu mampu. Seandainya kamu membantu pun kamu tidak jadi miskin. Seandainya kamu kasih pun kamu gak sampai kelaparan. Ini artinya kita mampu. Seandainya kamu angkat saja dia, membangkitkan, kamu gak ikut jatuh. Paham saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Jujur ayat ini sebenarnya keras kalau disampaikan kepada kita, khususnya umat Elohim. Tapi kenapa justru banyak orang-orang Elohim yang menutup mata, saudara? Sekali lagi, bantuan itu dikatakan, hendaklah engkau tidak menahan kebaikan itu bukan hanya berwujud materi dan sebagainya. Perhatian, kasih, doa itu sangat penting. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada sebuah film yang saya akan putar buat saudara. Saya melihat, nah ini video ini sebentar saya akan putar, cuma 1 menit, tapi saya yakin saudara akan merubah pola pikir saudara nanti. Perhatikan kisah seorang perempuan Los Angeles USA atau Amerika, ya, orang Amerika yang membutuhkan minyak. Arti kata minyak di sini ini adalah bahan bakar, ya, untuk bagi mobilnya. Di saat tidak ada uang dan dia berdoa kepada Abah Yahweh, Bapak Yahweh sanggup kirimkan orang baik untuk menolongnya tanpa harus melihat statusnya. Mungkin kadang kita berkata dia aja punya mobil, masa kita mau tolong, betul nggak? Untung Pak Ani aja mobil bagus kok, masa saya akan nolong dia? Nolong itu enggak. Memang jangan berpikir bahwa orang yang naik mobil bagus itu pasti dia punya uang banyak. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudara. Paham? Bisa saja dia memang nggak punya uang dan itu darurat. Kita nggak tahu. Makanya seringkali saudara yang kasih saudara, kalau ada lihat orang posting status yang tujuannya untuk membantu, nggak usah ikut campur. Bagi saya tidak perlu kita terlibat. Kita nggak tahu semua itu gembala naik mobilnya bagus, kita nggak perlu terlibat. Ya kalau itu memang benar mobilnya dia hanya posting, ternyata dia dipinjemin jemaat misalnya, kita nggak ngerti juga saudara. Tapi kita sudah ikut komen, jemaatnya aja naik angkot, gembalanya. Kita sudah keburu mencela, ternyata salah. Paham saudara? Lebih baik kita diam. Paham saudara? Jadi lebih baik kalau kita tidak tahu keberadaan. Saudara bisa koreksi saya, wah Pak Gembala ini saya aja jalan kaki nggak berhenti memberi tumpangan. Nah, saudara bisa tegur saya, saudara. Paham? Tetapi kalau saudara tidak tahu persis kejadiannya dan tidak tahu permasalahannya, nggak usah ikut komen. Paham? Supaya Pak kita tidak berdosa. Paham? Saudara? Nah, saudara perhatikan, saya yakin kalau kita lihat orang seperti ini. Nah, kita lihat orang seperti ini, saudara. Jadi ada lihat orang yang bawa mobil, terus ternyata memang kehabisan bensin misalnya. Orang pasti ada bilang, wong duwe mobil kok tuku bensin ora kuat. Betul nggak saudara? Ada yang pasti gitu. Padahal bisa jadi memang dia nggak ada uang. Jangan berpikir. Dulu ada orang pernah cerita sama saya, Pak, saya ini punya perusahaan, saya punya mobil mewah, tapi Bapak tahu saya pernah naik mobil saya BMW zaman dulu bagus, uang di dompet saya cuma 5.000 rupiah. Kenapa? Karena memang nggak ada uang, saudara. Paham? Jadi benar-benar saking nggak ada uangnya, saudara. Tapi orang kadang dilihat, wah mobilnya BMW kok nggak punya duit. Betul nggak, saudara? Kadang kita sudah mencela dulu, menghakimi dulu tanpa tahu keberadaannya. Saudara, kita lihat yang dikasih oleh Bapak, lihat videonya ya. Coba putar. Oh nggak bisa langsung ya. Nah, saudara, ini perhatikan, ini saya ambil dari itu. Ini ada orang yang nih nggak punya uang. Nah, orang ini hanya lihat, saudara.
Dia nggak peduli orang itu siapa mereka, tapi dia tetap isiin aja dia. Memang orang itu butuh, dia isiin aja sudah. Dia lagi hitung-hitung uangnya nih. Pendek kan? Cuma 1 menit saudara. Video ini cuma 1 menit. Tapi jujur, kalau saya melihat itu merubah pola saya. Yang selama ini mungkin saya berpikir, wah orang punya mobil kok beli bensin aja nggak punya. Seringkali kita gampang mencela orang. Wong motornya bagus kok beli bensin aja nggak punya. Kadang kita mudah mencela orang, tetapi jadilah seperti malaikat orang yang nolong siapapun tanpa melihat apapun. Yang penting orang itu membutuhkan. Paham saudara? Saya yakin, coba kalau kita ketemu deh. Makanya saya bilang, beberapa minggu yang lalu saya sudah khotbahkan kepada saudara. Kalau saudara di perapatan, saudara yang dikasih olehmu bawa motor atau mobil, ada orang yang mungkin mengamen atau mungkin dia minta apa. Kalau memang nggak punya, memang nggak mau ngasih, diam. Paham saudara? Cukup saudara katakan maaf. Tapi nggak usah bilang, wong masih muda kok minta. Nggak perlu mencela orang itu. Karena kita tidak tahu kehidupan orang itu sesungguhnya. Apakah benar-benar orang itu membutuhkan? Saya pernah ngirim renungan kepada saudara beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu. Kisah seorang yang divonis karena mencuri roti, saudara. Sampai dia tanyakan waktu hakim itu bilang begini, saudara, kenapa kamu masih muda mencuri roti? Dia katakan, karena saya tidak punya uang. Kenapa kamu tidak punya uang? Kamu masih muda dan kamu tidak bekerja. Saya baru saja di PHK dan saya nganggur. Sedangkan saya harus merawat orang tua saya yang sakit. Setiap hari saya harus dorong orang tua saya di kursi roda. Dan itu hanya orang tua saya satu-satunya. Sehingga saya tidak bisa bekerja, karena seringkali saat saya bekerja, saya harus bolos karena merawat orang tua saya. Sehingga saya di PHK. Saudara tahu apa yang terjadi akhirnya? Hari ini semuanya dia tetap dihukum dan didenda. Tapi yang nonton, yang ikut sidang ngumpulin uang, mulai dari saya, paling tidak $10 untuk bantu orang itu. Nah kadang kita sudah memvonis orang dulu. Paham saudara? Seringkali anak muda kok minta-minta. Padahal kita nggak tahu, memang mungkin dia habis di PHK. Mungkin dia memang nggak punya uang dan dia harus menghidupi banyak orang. Makanya kalau memang nggak mau ngasih, cukup saudara minta maaf. Tidak perlu mencela orang. Karena begitu kita mencela berarti sudah dosa kita tanggung kalau kita salah. Paham saudara? Saya selalu mengajarkan kepada saudara untuk hal yang baik-baik. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang khotbah tentang rapture, khotbah tentang kedatangan Yesua. Intinya kalau kita mau rapture atau Yesua kita mau dijemput datang, jadilah orang yang baik dan bertobat. Paham saudara? Bukan dari yang, wah saya harus pintar. Kita sudah tahu, kita sudah kenal kebenaran Bapa Yahweh, Yesua HaMashiach, kita tahu Sabat, hari raya. Sempurnakan dengan perilaku kita untuk melakukan kebenaran Bapa Elohim. Amin. Kalau kita sudah kenal semuanya tapi masih suka mencela orang lain, bedanya apa dengan orang Farisi? Bedanya apa dengan ahli kitab? Paham ya saudara? Jadi saya yakin film ini sangat pendek, tetapi pasti bermanfaat. Coba putar sekali lagi nih sebelum saya lanjutkan. Ya, putar sekali lagi supaya saudara bisa lihat. Ya.
ingat beberapa tahun lalu, khususnya tahun 2000 deh, saya pernah ada saudara saya, teman saya pelayanan. Sekali waktu dia habis uangnya, bener-bener tidak punya uang, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi saat dia harus pulang dan harus naik kereta? Dia nggak tahu. Dia nekat saja sampai di stasiun kereta. Padahal dia harus beli tiket, saudara. Tetapi dia tidak peduli, yang penting saya bisa pulang dan naik kereta. Dan saat dia cek di ATM, isinya ada 333.000 waktu itu. Saudara tahu 333.000, sehingga dia bisa beli tiket kereta dan pulang. 333 itu Mazmur kitab Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dia tidak tahu siapa yang ngasih uang saya, siapa yang ngirim uang itu. Tapi sekali lagi orang yang berharap Bapak Yahweh itu dahsyatnya luar biasa. Amin. Jadi saudara, saya rindu setiap ini, bagi saya film ini cuman ya itu mau konten, mau itu benar, yang jelas bisa mengedukasi kita untuk berbuat menjadi kita lebih baik. Hanya singkat, sekali lagi pola paradigma kita, pola pikir kita berubah. Nah, saudara menolong orang nggak perlu lihat latar belakangnya, tolong aja. Yang penting memang orang itu membutuhkan pertolongan, amin, dan berhak ditolong. Paham ya saudara? Kecuali kalau nggak berhak ditolong, saudara. Sama Tuhan itu mau nolong kita itu kalau kita memang tidak mampu pasti ditolong. Tapi kalau kita masih kuat, lah kamu aja mampu kok, ngapain ditolong? Paham saudara? Kita lanjutkan ya. Lanjut mana? Ya, kembalikan ke yang tadi ya, ke PowerPoint tadi ya. Ya, nah, saudara, terus ya. Nah, sekarang lihat, perhatikan di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Di situ dikatakan altiraki imka ani altistaki ani Elohika imat sitika af asaltika af tematika bimim sitki. Jangan takut karena aku bersamamu. Berapa banyak orang itu kakunya mengenal Tuhan. Saya sudah kenal Bapa Yahweh Elohim, Besar Yeshua HaMashiach, Tuhan yang benar, tapi masih punya rasa takut karena aku bersamamu. Padahal Bapa Yahweh Elohim selalu bersama dengan kita. Amin. Terus dikatakan jangan memandang sekitar. Karena kalau saudara memandang sekitar, pasti akan gampang goyah. Saudara perhatikan waktu Kepa di tengah laut didatengin Yeshua. Wah, itu hantu. Datanglah kemari. Kalau memang kau guru suruh aku datang aja. Tapi begitu dia melihat gelombang, tenggelam dia. Tapi kalau dia fokus sama Bapa Yahweh Besar Yeshua HaMashiach, saya yakin gak akan pernah tenggelam. Terus ya, perhatikan. Karena akulah Elohimmu, aku akan menguatkanmu. Kalau kita lemah, Tuhan bisa menguatkan kita. Dan dikatakan, ya aku akan menolongmu. Coba kata menolongmu. Ya aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranmu. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di sini siapa yang sudah mengenal Tuhan dari sejak lahir angkat tangan? Yang kira-kira 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 10 tahun. Saudara, ada yang mungkin baru beberapa tahun. Saudara yang dikasih, orang begitu mengenal Bapa Yahweh Besar Yeshua HaMashiach, mengenal Yeshua HaMashiach, harus tahu resikonya. Paham saudara? Orang yang mengenal Yeshua harus tahu resikonya. Tahu resikonya apa? Wah, itu enak Pak, mengenal Yeshua itu berkat melimpah. Saudara, saya berkatnya melimpah, bahkan melimpah dalam segala kelimpahannya. Mengikut Yeshua itu memikul salib. Konsekuensinya mengenal Yeshua, menerima Yeshua, itu memikul salib. Tahu memikul salib berarti memikul apa? Beban yang dia harus tanggung. Saya punya satu kisah, tak bacakan.
Ada kisah ini saudara pernah, nanti saya akan nyanyikan lagu ini. Bagi yang bapak-bapak pasti dulu tahu lagu ini. Lagunya begini nih. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ikat, ku tak ikat. Tahu saudara? Jadi mengikut Yesus itu keputusan kita, dan harus tahu resikonya, dan tidak boleh ikat saudara. Ku tak ikat. Waktu saya membaca artikelnya, lagu ini dibuat sekitar tahun 1800, berarti sudah 200 tahun yang. Tapi kalau lagu itu diciptakan, ada latar belakang yang melatar belakanginya, pasti ada kuasa yang dahsyat. Sehingga saat dinyanyikan itu mengandung kuasa. Saudara tahu, ini sebuah kisah saudara. Ini pergerakan, saya ceritakan sedikit. Kisah ini adalah pergerakan penyembahan kepada Tuhan, khususnya di Eropa waktu itu. Tahun 1800, gerakan rohani, orang bertobat sungguh-sungguh, sehingga banyak misionaris pergi. Dan salah satunya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, misionaris ini masuk ke daerah India, timur laut India saudara. Nama daerahnya adalah Azam. Ini nama daerah. Dan di situ banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ada satu keluarga yang bertobat saudara. Namanya Noksek. Ini orang yang bertobat sekeluarganya. Dan saat orang itu ditangkap, saudara tahu apa yang dia alami? Saudara, saat Noksek itu ditangkap, apa yang dia dikatakan begini, kamu tetap mau sama kepercayaanmu atau dua anakmu mati? Saudara bayangkan nih, taruhannya itu bukan dirinya saja, tetapi anaknya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya baca itu, jujur, saya itu sedih. Ternyata saya belum seberapanya Noksek, saudara. Dia hanya mendengar suara dan dia berkata, mengikut Yesua itu keputusan. Artinya lebih baik saya tetap mengikut Yesua apapun resikonya. Dan aku tidak akan pernah ingkar. Apa yang terjadi? Dua anaknya dibunuh di depan matanya dia. Sampai di situ belum selesai saudara. Apa yang terjadi? Sekali lagi kamu dibilang, kamu mau tetap ikut kepercayaanmu, percaya Yesua, atau istrimu mati. Ini pilihan yang gak enak semua saudara. Apa yang terjadi saudara yang dikatakan Noksek? Dia tetap berkata mengikut Yesua itu keputusan. Aku tidak pernah ingkar. Dan saudara tahu istrinya dibunuh. Yang terakhir dia katakan, kamu tetap mengikut kepercayaanmu atau kamu mati. Dia tetap berkata, mengikut Yesua keputusanku, dan aku tidak akan pernah ingkar. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia dibakar saudara. Dan sampai akhir mati. Tapi saudara, dampak dari dia berkata itu jadi satu pujian yang sampai hari ini mengandung kuasa yang dahsyat. Mengikut Yesua keputusanku. Dan dari saat itu terjadi imannya yang luar biasa, maka daerah ini banyak mengenal Yesua Masih. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ini mengikut Yesua, resikonya harus tahu. Dulu kita mengenal Bapak Yahweh saja, resikonya udah besar. Betul gak saudara? Dibilang sesat lah, dibilang aneh lah. Sampai saya harus berurusan dengan banyak orang yang saya hadapi. Tetapi sekali lagi, kalau kita pegang kebenaran, yang milih itu Bapak Yahweh, yang memberikan kekuatan itu Bapak Yahweh. Amin. Jadi bukan kita. Makanya sejujur saya bilang, kenapa Talmidim Yesua kuat semua jadi martir ya? Karena ada Ruh Kudus dalam dirinya. Dia tahu resikonya mengikut Yesua. Matai atau Matius itu ditombak, ditusuk pedang di daerah Ethiopia.
Yakub dibuang, dijatuhkan dari loteng di Yerusalem. Kemudian Polikarpus itu dibakar hidup-hidup. Dan saudara tahu apa yang dikatakan Polikarpus? 85 tahun saya mengikut Yesua, dia tidak pernah mengecewakanku. Umurnya Polikarpus waktu dia dibakar hidup-hidup itu 100 tahun. Tapi dia berkata 85 tahun saya mengikut Yesua, Yesua tidak pernah mengecewakanku. Artinya sejak 15 tahun dia sudah melayani Tuhan. Masa hanya gara-gara saya mau dibunuh saya harus menyangkal? Akhirnya Polikarpus dibakar hidup. Yohanan digoreng dalam minyak yang mendidih, tapi dia tidak mati. Ini salah satunya rasul yang hidup sampai masa tuanya. Dia dibuang ke Pulau Patmos dan dia yang menulis kitab Injil Yohanan atau Wahyu. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, kenapa mereka kuat semua? Ada yang dikuliti, ada yang dilempar tombak, Rabi Saul dipenggal kepalanya, Kepa itu disalib dengan kepalanya di bawah di Roma, saudara. Tapi kenapa mereka kuat? Karena dia tahu bahwa Bapa Yahweh besim Yesua masih bersama dengan dia. Amin. Jangan memandang begitu, waduh, iya nih. Kadang jujur aja kita disuruh puasa Yom Kippur aja 25 jam. Jam 6 kerucuk-kerucuk, jam 12 keroncongan, jam 1 haru-haru, jam 2 cuci piring. Saudara, ini baru tidak bisa menahan lapar doang, saudara. Jadi saudara sekali lagi ya, ini perhatikan, kenapa kita harus ditolong, ini penting. Saya pelajari dari ini. Kadang kita punya pola pikir yang salah. Kita lanjutkan ya. Nah, begitu pula Abba Yahweh Elohim besim Yesua HaMashiach akan menolong umatnya sesuai dengan kebutuhannya tanpa melihat statusnya. Jangan berpikir Tuhan, saya sedih, saya lagi dalam pergumulan, yang ditolong hanya orang yang lagi susah kok. Tidak. Jangan berpikir bahwa orang yang memang membutuhkan. Kenapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Karena dia hanya bergantung kepada Bapa yang Elohim. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh, saudara akan lihat banyak keajaiban Tuhan. Terus perhatikan, yang pertama, jangan takut jika kita memiliki dan dimiliki oleh Abba Yahweh Elohim besim Yesua HaMashiach. Kita memiliki Tuhan yang hidup, apalagi kita yang dimilikinya. Saudara bayangkan, kitab suci tulis gini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih. Paham saudara? Dan kalau kita yang milih saja, Bapak yang milih, Yesua sendiri yang memilih kita, berarti kita itu sangat istimewa di hadapannya. Wong bareng yang dipilih, kita dipilih kok. Bayangin loh, dari 7 miliar penduduk bumi, kok termasuk kita yang mengenal kebenaran. 2, Abba Yahweh Elohim besim Yesua HaMashiach selalu ada bersama dengan kita. Saya jujur kagum. Saya banyak keajaiban yang saya alami. Makanya kalau orang mengaku kenal Tuhan tapi tidak mengalami banyak keajaiban, loh, Tuhan kita ini ajaibnya luar biasa loh, dahsyatnya luar biasa loh, saudara. Masa kita nggak bisa merasakannya? Terus yang ketiga, jangan memandang sekitar, artinya yang kita lihat jangan masalah yang ada di sekitar kita, namun Elohimlah yang menjadi pusat perhatian kita. Amin. Ini saya kasih gambaran ini loh, saudara. Siapa ini, saudara? David dan Goliat. Saudara, ini orang anak si David ini dikecilkan semua sama saudaranya, nggak dianggap loh, saudara. Bahkan kakak-kakaknya bilang begini, ngapain kamu kesini? Aku mau nganterin makanan nih. Aku tahu kedegilan hatimu. Harusnya kamu menggembalakan kawanan domba milik ayah kami yang ada 2-3 ekor itu. Tapi kamu kesini mau nonton perang kan? Gitu loh. Ini yang ngecilin kakaknya, tapi begitu yang tampil ini Goliat, semua lari semua, termasuk Raja Saul yang sudah biasa perang, saudara. Padahal dilecehkan. Tetapi saudara, David apa bilang? Dia yang berani. Kenapa kok mereka pada takut? Karena yang dilihat itu raksasanya, masalahnya. Kadang sama kalau kita lihat besarnya masalah yang kita hadapi, saudara, kita sudah cium dunia. Apalagi baju zirahnya ini, saudara, beratnya luar biasa. Saya pernah buat bayi ya,
terus belum gagang tombaknya, sebagainya. Tetapi sekali lagi begitu Daud maju, dia yang menjadi pusat perhatiannya bukan ini. Tapi dia tahu bahwa di dalam dirinya ada Bapa Yahweh. Makanya Daud ngomong apa? Engkau mendatangi aku dengan panah, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangimu dengan nama Yahweh Elohim Sebaot, segala barisan Israel yang engkau cemooh atau engkau tantang. Artinya, nak kamu melawan aku berarti kamu melawan Tuhanku. Paham saudara? Makanya kalau punya masalah jangan merasa kuat, berserah penuh sama Bapaknya. Amin. Saya yakin kita akan mampu, saudara. Jangan salah, saudara. Saya sama Bu Gemli banyak pergumulan yang saya hadapi. Baru kemarin saya bilang sama dia, saya ngomong, udah, saya ajarin dia begini. Saya lihat dia punya keajaiban, dia tahu bener nggak apa yang saya omongin. Terjadi banyak keajaiban yang luar biasa. Yang kadang orang tidak melihat apa yang kita alami, saudara. Terus, jika Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masih ada bersama kita dan selalu menjadi fokusnya itu Tuhan, bukan masalahnya, bukan saya mau nolong siapa, bukan hitung untung ruginya. Yang pertama adalah Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masih akan menguatkan kita. Pasti kita dikuatkan. Nah, yang dikuatkan itu siapa? Pasti yang lemah. Amin. Makanya ada lagu yang lemah dikuatkan. Tapi nak orang wis merasa kuat, dia didiemin. Jadi sekalipun saya punya mobil luar biasa, mau beli minyak, mau beli bahan bakar nggak punya, tapi saya bilang, oh mobilku saja bagus. Memang mobil iso ngliting dhewe tanpa ada minyaknya. Tapi kalau kita berharap Bapak Yahweh, saya yakin saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pasti bisa. Dulu waktu saya bangun rumah tahun 2007, di sini yang tahu pasti Mas Darius yang bantuin saya. Mas Bro ini dulu tukang sekolahnya di tempat saya. Jadi tempat saya ini bukan pastori, sekolah ajar muka. Nah, sekarang Mas Bro sekarang udah jadi tukang pinter, saudara. Dulu saya ingat nih, saudara tahu apa yang terjadi dulu? Sampai dia bilang, Mas, ngapain dulu saya miara ayam banyak? Ayamnya kayak gini di luar, dia lagi kelepak-kelepuk gitu, saudara. Tapi saudara, tes ya. Ini baterainya habis. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sekali lagi ini, Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masih yang menguatkan kita kalau kita itu lemah. Pasti kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Nih lihat ya. Ini ayatnya. Filipi 4 ayat 13. Hakol aniyakol be'israto serhanoten bikuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita mampu, kita kuat itu karena Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masih yang memberikan kekuatan buat kita. Amin. Jadi jangan pernah merasa saya kuat, saya mampu. Tetapi kalau kita berserah dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak Yahweh yang menguatkan kita. Yang pertama. Yang kedua, Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masih akan menolong kita dimanapun situasi kita. Seperti film yang tadi kita tonton, saudara. Tuhan bisa mengirimkan orang-orang yang baik. Makanya ada istilah malaikat penolong yang dia akan kirimkan orang yang baik, saudara, untuk menolong kita saat memang benar-benar kita nggak bisa berharap apapun. Saudara yang dikasih oleh Bapak, apa yang saya benar-benar saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kejutan Tuhan itu selalu diberikan kepada saya. Saya pernah saksikan, saudara, saya pernah ditodong orang.
Tapi kenapa justru perpuluhan saya sampai 3 kali lipat? Padahal gaji saya habis, HP saya diambil, uang saya diambil, saudara. Tapi Tuhan sanggup menggantikan bahkan sampai 3 kali lipat. Karena saya hanya berharap, dan saya hanya bilang waktu sama Bu Gem bilang gini, "Mah, uang HP semuanya diminta sama orang, saya udah kasih mereka." Terus dia bilang gini, "Ya nggak apa-apa, nanti Bapak Yahweh juga ganti." Waktu saya blokir di bank tinggal 27.000. Tapi sudah tahu perpuluhan saya bisa sampai 3 kali lipat saya. Amin. Bapak Yahweh sanggup selama kita tidak bersungut-sungut, tidak merasa saya mampu, apalagi kalau mengeluh. Waduh, wis kiamat nih, pakmu, makmu, duitnya wis entek, gajinya wis entek, panennya ora ono, malah ditodong orang. Nah, saudara, habis. Harusnya kita tetap bersyukur karena Bapak Yahweh sanggup menggantikan. Makanya ayat ini, Aba Yahweh Elohim besar Yeshua masih akan menolong kita dimanapun kita berada. Saudara bayangkan, di talam Idimnya ada di tengah danau, Yeshua bisa datengin kok. Saudara dimanapun, saudara yang dikasih oleh Bapak, wah saya mau lagi di ladang, wah saya lagi di mobil, wah saya dimanapun, Bapak Yahweh sanggup datengin kita. Yeshua masih sanggup tolong kita. Terus Tehillim atau Mazmur 46 ayat 2. Elohim lanu makasefaos Esrafesarot nimsamet. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Makanya kalau belum pernah ngalamin praktek, saudara akan dapatkan ini sebagai penolong sangat terbukti. Saat saudara dalam pergumulan, saya sudah saksikan saudara bahwa beberapa waktu yang lalu saya hanya ketemu orang sebentar, beberapa menit, waktu yang ngobrol dalam dia punya pergumulan yang berat. Tapi beberapa waktu yang lalu dia sudah telepon saya, "Pak, saya bisa telepon." Saya pun, "Siapa ya Pak?" Saya bilang gitu. "Oh, saya kenal gini nih." Kemudian saya begitu waktu saya sharing, saya praktekkan, semuanya ada jalan keluar yang luar biasa. Padahal orang ini sudah buntu, sudah nggak ada harapan, sudah. Dan semuanya Bapak Yahweh backup luar biasa. Amin. Dan Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Tapi berapa lama kadang kita lari dan masih pilih-pilih untuk membantu orang, menolong orang. Saudara yang dikasih Tuhan. Terus yang ketiga, ya, yang terakhir, apa Yahweh Elohim besar Yeshua Masih akan menopang kita. Kata menopang itu bagi saya itu membuat kita tidak sampai jatuh. Amin. Selama kita sungguh-sungguh. Makanya seperti lagu pujian tadi, mengikut Yeshua keputusan. Jujur ini orang yang sampai mengalami, tapi dampak dia lupa, dia kok sampai dia mengalami kematian. Tapi buahnya dari dia punya iman yang hebat, daerah itu mengenal kebenaran. Amin. Jadi kadang membawa satu dampak yang luar biasa. Tetapi itulah yang terjadi. Kita nggak mungkin kenal Yeshua kalau murid-murid Yeshua, talmidimnya Yeshua tidak tercerai-berai. Kalau Yeshua tidak terangkat ke Samayim dan mereka teraniaya, sehingga mereka keluar masing-masing kemana-mana sampai kita mengenal kebenaran. Di India mungkin kebenaran tahu Yeshua kalau Thomas tidak dilempar tombak di Coromandel India. Itu yang menyebabkan kenapa bisa sampai seperti itu, saudara. Dan saya yakin apalagi di daerah sini ini banyak hal yang terjadi. Nah, kalau mau tahu persis mesti seperti Pak Nathan, sejarahnya kenapa kok sampai banyak orang mengenal Yeshua HaMashiach, ya enggak? Dulu saya masih muda aja, saya dulu ingat di mana-mana jalan kaki. Dulu nggak ada kita naik motor, jadi ibadah di mana-mana. Dulu saya sering ikut lomba cerdas cermat kitab suci dulu. Banyak kalahnya tapi. Karena musuhnya pinter-pinter, saudara. Karena sudah senior-senior. Tapi yang penting pede saja, saudara. Dan itu membuat kita justru mental kita digembleng itu di situ, saudara. Amin. Nah, ini kadang orang cuma suruh doa aja wis gemeter, saudara. Nah, hari ini kita belajar apa Yahweh Elohim Yeshua Mashiach akan menopang kita. Yang terakhir ayatnya Tehillim atau Mazmur 55 ayat 23. Hasrek al Yahweh Yehavkawahu
Yehal heha lo yiten la olamot let sajik. Lemparkanlah bebanmu kepada Yahweh dan Dia akan menopang engkau. Lihat ya, lemparkanlah bebanmu kepada Yahweh dan Dia, Bapak Yahweh, akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya goyahnya orang benar itu akan dibiarkan. Jadi kalau kita mengalami goncangan itu gak mungkin lama, selama kita sungguh-sungguh. Amin. Tuhan, saya hari ini gak bisa makan, saya hari ini susah, gak punya apa-apa. Tapi tidak mungkin kita selama-lamanya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jujur saya bersyukur. Ini salah satu bukti contohnya adalah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kehilangan ini loh saudara. Tempat ini, gedung ini tahun 2004-2005 cuma disuruh bayar 50 juta. Itu gak bisa saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Padahal cuma 50 saudara dikasih oleh Bapak. Tapi kenapa begitu 2014 justru suruh bayar 4 kali lipatnya, malah kita bisa. Amin. Itu karena Bapak Yahweh dahsyat. Amin saudara. Sehingga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lemparkanlah bebanmu kepada Yahweh dan Dia akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya goyahnya orang benar itu akan Dia biarkan. Saudara, dulu saya masih ingat tahun 2004 saya disuruh buat proposal. Dan itu sebenarnya saya paling gak senang kalau buat proposal. Begitu mau ngasih proposal saja saudara, saya ingat di Cempaka Mas itu yang khotbah Dedi Yakub. Padahal Dedi gak tahu kalau saya datang. Dia bilang gini, jadi anak Tuhan jangan pernah minta-minta uang saudara. Saya baru bawa uang tak serahkan orangnya itu kayak saya ditampak saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, dan memang Tuhan gak izinkan, paham saudara. Tetapi waktunya tiba kalau kita sungguh-sungguh. Makanya saudara sekali lagi berhak ditolong. Lakukan bagi siapapun yang memang saudara ada tolong. Amin. Tidak perlu lihat latar belakangnya, tidak perlu lihat statusnya dia, dan tidak perlu lihat agamanya dia apa. Amin. Tapi waktunya kita tolong saja. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama ya. Sudah? 1, 2, 3. Jadilah penolong kepada orang yang berat ditolong, tanpa harus melihat status orang itu, dengan terus mengedepankan kasih Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach kepada sesama. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan.